Di video kali ini saya akan membahas soal kimia kelas 11, kelas 2 SMA yang saya ambil dari buat mengenai termokimia. Kali ini saya akan membahas khusus mengenai hukum Hess. Ya. Nah, di sini hukum Hess ini adalah digunakan untuk menghitung delta H atau perubahan entalpi pada suatu reaksi. Oke, kita langsung menuju ke soal nomor 1. Di sini kita akan bahas dua soal. Ini soal nomor 1 dan di sini ada soal nomor 2 ya. Kita coba soal nomor 1 terlebih dahulu. Diketahui suatu reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3, di mana reaksi pertama, saya kasih namanya reaksi yang pertama, delta H-nya adalah min 90 kJ, kemudian reaksi yang kedua, 4NH3 tambah 5O2 menghasilkan 4NO tambah 6H2O, dengan entalpinya, perubahan entalpi reaksi tersebut adalah min 1140 kJ, dan reaksi yang ketiga, saya kasih nama reaksi ketiga ini adalah 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O, di mana delta H-nya adalah min 560 kJ. Pertanyaannya, tentukanlah entalpi, perubahan entalpi delta H pada reaksi N2 tambah O2 menghasilkan 2NO ya. Oke, ini adalah hukum Hess. Jadi, jika ditanya entalpi delta H pada reaksi tersebut ya, jadi untuk reaksi tersebut ini kita lihat N2 tambah O2 menghasilkan 2NO, coba kita lihat dari reaksi pertama. Reaksi pertama karena N2 di sebelah kiri, sama dengan yang ditanya N2 di sebelah kiri, jadi reaksi pertama tidak saya balik dia, ya tetap N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Reaksi pertama ini tidak saya balik reaksinya, karena yang mau saya cari adalah entalpi dari di sini N2-nya di sebelah kiri, ini N2-nya juga di sebelah kiri ya. Kita sesuaikan saja. Oke, berikutnya untuk reaksi yang kedua, 4NH3 tambah 5O2 menghasilkan 4NO tambah 6H2O. Perhatikan reaksi kedua ini NH3-nya ada di sebelah kiri. NH3-nya ya. Kemudian di yang kita cari ini tidak ada NH3, oke. Tapi kemudian reaksi kedua ini ada 4NO di sebelah kanan. Dan yang ingin kita cari ini, delta H-nya, NO-nya juga ada di sebelah kanan ya, 2NO. Artinya supaya dia sama-sama di sebelah kanan, NO dan NO di sini, jadi reaksi kedua ini juga tidak saya balik, ya tetap 4NH3 tambah 5O2 menghasilkan 4NO tambah 6H2O. Ya, saya tulis dulu tadi delta H-nya reaksi pertama tidak dibalik, tetap min 90 kJ. Reaksi kedua tidak saya balik, jadi delta H-nya tetap minus 1140 kJ. Sekarang kita lihat di reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga ini 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O ya, 2H2O. Sedangkan hasil entalpi yang mau kita cari reaksinya adalah N2 tambah O2 ya. Jadi kita lihat ini entalpi mau kita cari H2O-nya ini tidak ada H2O ya. Perhatikan ini tidak ada H2O-nya, sementara di sini ada H2O. Reaksi kedua, supaya nanti H2O-nya bisa hilang di reaksi kedua, H2O-nya bisa hilang, jadi reaksi ketiga ini saya balik supaya 2H2O-nya jadi di depan, nanti bisa kita coret ya H2O kiri dan kanan. Jadi reaksi ketiga saya balik dia agar H2O dan H2O nanti bisa kita coret, karena hasil akhir dari reaksi yang mau kita hitung entalpinya tidak ada H2O-nya. Jadi saya balik dulu. Kalau koefisien tidak sama, nanti bisa kita samakan dengan mengalihkan dengan sebuah bilangan tertentu. Reaksi ketiga ini 2H2O menjadi 2H2 tambah O2, di mana entalpinya karena reaksinya saya balik, aslinya minus tadi menjadi positif, 560 kJ ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana supaya bisa menghasilkan N2 ya. Yang ingin kita hasilkan adalah N2 tambah O2 menghasilkan 2NO ya. Ini yang mau kita hitung berapa perubahan entalpinya. Nah, sekarang kita mulai, kita lihat N2 tambah 3H2, nanti NH3-nya ini di sini tidak ada NH3. Jadi NH3 ini nanti pasti bisa dicoret. 2NH3 dengan 4NH3 kita bisa coret. Supaya bisa dicoret, ya, jadi reaksi pertama saya kali 2, perhatikan, kali 2 koefisiennya, 3 dikali 2 jadi 6, 2 dikali 2 jadi 4, gitu ya.
Yang di sini juga dikali 2 delta H-nya ya, menjadi minus 180 kilojoule. Jadi nanti NH3-nya bisa kita coret kiri dan kanan, karena hasil di bawahnya tidak ada NH3 ya. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita lihat di sini, H2O, di bawah ini tidak ada H2O-nya. Di sini ada 6H2O dan di sini 2H2O. Supaya H2O-nya juga bisa kita coret, sehingga turun ke bawahnya tidak ada H2O. Reaksi yang ketiga, saya kali 3, supaya H2O-nya di 6 ya. Saya kali 3, ini dikali 3 juga, ini dikali 3 juga, di sini juga saya kali 3 ya. Kali 3. Jadi menjadi positif 1.680 kilojoule ya. Karena reaksinya koefisiennya dikali 3, delta-nya juga harus dikali 3. Nah, sesudah itu kita lihat semuanya sudah sama, bisa kita coret 4NH3, 4NH3 kita coret ya, seperti aljabar matematika, kiri dan kanan bisa dicoret kalau ada yang sama. H2O, 6H2, 6H2 bisa saya coret. Kemudian 6H2O kiri dan kanan bisa saya coret juga. Kemudian oksigen, kita lihat di sini ada 5O2, di sini ada, oh sorry, tadi sini kita kali 3 di sini ya. Ini jadi 3 nih, ini bukan 6 ya. Tadi karena kita kali 3, ini jadi 3. Ini jadi 6 karena dia tadi 2 ya. Jadi bisa kita coret, perhatikan 3O2, ini kita coret 5O2, sisanya adalah 2O2 ya. Oke, sekarang sudah selesai kita coret, kita lihat hasil akhirnya. Saya turunkan ke bawah menjadi 2N2 tambah 2O2 menghasilkan 4NO. Di sini delta H-nya ini saya jumlahkan dari atas ke bawah. Ya, saya pakai kalkulator. Minus 180, min 180, min 1140, min 1140, kemudian tambah 1680 menghasilkan positif 360 kilojoule. Nah, supaya menjadi reaksi yang kita inginkan di bawah, saya bagi 2 semuanya. Perhatikan, kalau kita bagi 2, reaksi ini semuanya dibagi 2, sehingga 2N2 menjadi N2, 2O2 jadi 1O2, 4 jadi 2. Delta-nya juga saya bagi 2, 360 bagi 2 adalah positif 180 kilojoule. Jadi entalpi dari reaksi N2 tambah O2 menghasilkan 2NO. Entalpinya atau perubahan entalpi delta H-nya adalah positif 180 kilojoule ya. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui ini di sini ada 3 buah reaksi. Reaksi pertama, saya kasih nama reaksi pertama, C tambah O2 ya, pembakaran karbon, ada delta H-nya. Reaksi yang kedua, 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O, ada delta H-nya sudah diberikan. Dan reaksi yang ketiga ya, 3C tambah 4H2 menghasilkan C3H8. Sudah ada entalpi yang diberikan. Pertanyaannya, tentukanlah entalpi tentukanlah delta H ya, perubahan entalpi pada reaksi tersebut. C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Ini adalah pembakaran dari etana ya. Oke, kita lihat bagaimana menghitung entalpinya. Perubahan entalpi reaksi tersebut dengan menggunakan hukum Hess dari reaksi yang diberikan. Sekarang kita lihat yang reaksi pertama, apakah dibalik atau tidak ya. Reaksi yang pertama kita lihat. Reaksi pertama, C tambah O2, ingat ya, kita sesuaikan dengan reaksi yang mau kita cari ini ya. Sesuaikan. Di sini CO2 di kanan, CO2-nya ada di sebelah kanan ya. Di sini ada CO2 di sebelah kanan gitu ya. Jadi reaksi pertama ini tidak saya balik ya, supaya CO2-nya turun, dia hasilnya tetap ada di sebelah kanan. Jadi C tambah O2, reaksi pertama tidak saya balik, menghasilkan CO2, di mana delta H-nya adalah min 94 kilojoule. Sekarang kita lihat reaksi yang kedua, apakah kita balik atau tidak. Reaksi yang kedua, di sini ada H2O-nya di sebelah kanan ya. Dan reaksi mau kita cari ada H2O di sebelah kanan juga ya, 4H2O ya. Supaya dia tetap di sebelah kanan, nanti diturunkan menjadi sini. Reaksi kedua juga tidak saya balik dia, menjadi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya tetap
minus 136 kilojoule. Sekarang kita lihat reaksi yang ketiga, apakah kita balik atau tidak. Reaksi nomor 3, C3H8-nya ada di sebelah kanan, sedangkan yang mau kita cari C3H8 di sebelah kiri. Supaya C3H8 turun nanti bisa di sebelah kiri, reaksi ketiga harus saya balik. Jadi C3H8-nya sudah menjadi di sebelah kiri ya. C3H8 menjadi 3C tambah 4H2, karena dibalik reaksi ketiga, delta H-nya jadi minus menjadi plus ya, plus 24 kilojoule. Oke, sekarang kita tulis reaksi yang mau kita cari. Perubahan entalpinya itu adalah C3H8, saya tulis agak ke bawah ya, C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2, ini pembakaran etana, tambah 4H2O, ini yang mau kita cari berapa delta H-nya. Sekarang kita sesuaikan ketiga reaksi di atas. C3H8-nya tetap, kemudian ini ada 3CO2, di sini ada 3CO2 ya, sedangkan di sini sebelah kanan hanya ada 1 CO2. Supaya bisa muncul 3 CO2 ya, ini saya mau kali dengan 3. Saya kali 3 semuanya ya. Lagian ya, perhatikan kalau saya kali 3, 3C di sini dan 3C di sini bisa saya coret ya. Karena di hasilnya reaksi yang mau kita cari tidak ada C-nya. Jadi ini kita kali 3 sudah benar. Kali 3, ini saya kali 3, ini saya kali 3, di sini saya kali 3 juga ya, menghasilkan minus 270 tambah 12, minus 282 kilojoule. Kemudian berikutnya 2H2 ya. Ini ada 2H2, di sini ada 4H2. Yang ingin kita cari tidak ada H2-nya ya, reaksi di bawah. Jadi H2-nya harus kita coret. Berarti supaya bisa dicoret H2 dan 2H2 dan 4H2 di sini, reaksi kedua saya kali dengan 2, kali 2 jadi 4, kali 2, kali 2 jadi 4. Di sini kali 2 juga menjadi minus 272 kilojoule ya, min 1,3 nanti kali 2 juga karena koefisiennya tadi kita kali 2 semua. Berikutnya reaksi ketiga C3H8, di sini tetap C3H8, berarti tidak ada yang dikali ya. Sudah sama dan bisa dicoret ya, perhatikan. 3C kiri kanan sama dicoret. Kemudian 4H2 kiri dan kanan sama bisa dicoret. Berikutnya, oke, sudah tidak ada. Jadi kita turunkan ke bawah, C3H8, tetap C3H8, perhatikan. Jadi C3H8 turun ke bawah, 3O2 tambah 2O2, 5O2, sudah sama. 3CO2 turun ke bawah, 3CO2, 4H2O turun ke bawah, 4H2O. Oke, semuanya sudah persis sama. Tinggal kita hitung saja berapa delta H pada reaksinya. Kita totalkan yang di atas. Minus 282 dikurang 272, kemudian ditambah dengan 24, kita dapatkan hasilnya adalah minus 530 kilojoule. Oke, jadi begini, inilah adalah contoh soal untuk hukum Hess, mencari perubahan entalpi pada suatu reaksi sesuai dengan reaksi yang diberikan di soal. Baik, kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya nanti.